Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Gimana hari ini? Apakah ada yang berhalangan hadir? Tidak ada, Bu. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada ya. Oke, Ibu langsung share screen. Kan, Pak? Di layar kalian PPT Ibu? Di tempat saya belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Sudah, Iya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing supaya pembelajaran hari ini lancar dan ilmunya bisa mudah dipahami, gitu ya. Mari kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial untuk melanjutkan materi pada pertemuan yang minggu lalu ya. Nah, aplikasi fungsi eksponensial. Eksponensial sendiri itu banyak digunakan pada bidang biologi. Contohnya penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ini biasanya digunakan untuk menghitung suatu bakteri. Dan juga di bidang sosial, eksponensial biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Jadi pertumbuhan penduduk, angka kematian itu bisa menggunakan aplikasi fungsi eksponensial ya. Nah, untuk yang bidang ekonomi sendiri digunakan dalam perbankan, salah satunya adalah perhitungan bunga majemuk. Oke, di sini untuk mengingat materi pada minggu kemarin, Ibu punya persoalan ya. Diketahui barisan geometri 3,9,27,81, ya. Terusnya itu. Tentukan rumus suku ke N barisan. Mari kita mengingat materi minggu lalu. Jika N sama dengan 1, maka U1-nya sama dengan siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, Mbak Nisha ya ini ya? Iya, Bu. Silakan Mbak Nisha. Ya, baik, Bu. Untuk N1, maka U1-nya yaitu ada 3. Selanjutnya, untuk N2, maka U2-nya ada 3 kuadrat, yaitu 9. Dan untuk N-nya yang ketiga, maka U3-nya sama dengan 3 pangkat 3 atau 27. Ya, jadi didapat rumus jika UN sama dengan 3N. Gitu ya, benar ya Mbak Nisha? Iya, Bu. Jadi UN-nya 3 pangkat N. Ya, baik. Baik, persoalan yang kedua. Dalam cawan Patrick terdapat 5 bakteri. Setiap menit bakteri membelah menjadi 2. Banyak bakteri pada menit ke N adalah, nah jika menit ke 0, maka bakteri sama dengan 5 dikali 2 pangkat 0 yang dimana sama dengan 1 kan ya. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Untuk menit yang ke 1, bakteri sama dengan 5 kali 2 pangkat 1 sama dengan 5 kali 2 pangkat 1. Nah, untuk yang menit kedua, bakteri 5 kali 2 kali 2 sama dengan 5 kali. Nah, siapa yang bisa menjawab titik-titik ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi pada menit kedua, bakteri sama dengan 5 dikali 2 dikali 2. Sama saja dengan 5 dikali 2 kuadrat, Bu. Iya, baik, benar. Monggo dilanjutkan. Jadi untuk menit ke N, jumlah bakteri itu sama dengan
5 dikali 2 pangkat N. Iya, benar sekali. Jadi kita dapat kesimpulan dari dua persoalan yang kita sudah selesaikan. Jadi UN sama dengan 3N, di mana diketahui barisan geometri. Dan persoalan yang kedua, jumlah bakteri kita dapatkan 5 kali 2N. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus eksponen atau bentuk eksponennya itu A dikali B pangkat N, yang dimana A menjadi nilai awal dan B sebagai rasio, dan N sama dengan pangkat atau eksponennya. Nah, fungsi eksponensial. Kan kita sudah tahu tadi bentuk eksponen A kali B pangkat N, atau juga dituliskan dengan K dikali A pangkat N, di mana A sama dengan bilangan pokok, K konstanta, dan N itu tadi pangkat atau eksponen kan. Jadi kita dapatkan untuk rumus atau bentuk fungsi eksponensialnya menjadi fx sama dengan K dikali A pangkat X. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu lanjutkan ya. Baik, untuk menambah pemahaman kalian semua, Ibu punya permasalahan ya. Di sini punya contoh. Tolong diperhatikan semua di sini. Nah, contoh yang pertama, Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Ini termasuk fungsi eksponen atau bukan? Saya mau menjawab, Bu. Baik, silahkan Mbak Ririn. Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X merupakan fungsi eksponen, Bu. Iya, tepat sekali. Merupakan Y sama dengan Fx sama dengan 2X merupakan fungsi eksponen. Nah, untuk contoh yang kedua, Y sama dengan Fx sama dengan 1,5 pangkat X. Bagaimana untuk yang nomor 2? Merupakan fungsi eksponen, Bu. Ya, untuk contoh yang kedua juga merupakan fungsi eksponen. Nah, misal yang ketiga nih, Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat X. Bukan fungsi eksponen, Bu. Ya, bukan fungsi eksponen. Karena apa? Karena tadi kan bentuk fungsi eksponen di mana A pangkat X, di mana A sebagai bilangan pokok atau rasio. Nah, di sini kita punya X, jadi bukan fungsi eksponen. Untuk yang terakhir, Y sama dengan Fx sama dengan E pangkat X. Merupakan fungsi eksponen, Bu. Ya, untuk contoh yang terakhir, Y sama dengan Fx sama dengan E pangkat X merupakan fungsi eksponen. Ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya, belum ada ya, Ibu lanjutkan. Nah, untuk latihannya, Fx sama dengan 2 pangkat X, maka F ditambah P, Fp tambah Q sama dengan titik-titik. Nah, kan ini diketahui Fx sama dengan 2X, sehingga Fp ditambah Q sama dengan 2P pangkat P ditambah Q. Jadi X-nya tadi kan Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita untuk mencari Fp ditambah Q, maka X-nya kita rubah menjadi P ditambah Q. Jadi 2 pangkat P ditambah Q. Oke, di sini terus kan bisa 2P ditambah 2 pangkat P ditambah Q bisa diubah menjadi 2 pangkat P dikalikan dengan 2 pangkat Q. Gimana, bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, lanjut. Jadi 2P, 2 pangkat P dikali 2Q. Nah, diketahui tadi kan bentuk Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, jika Ibu punya 2 pangkat P menjadi
FP dikali 2 pangkat Q menjadi, nah siapa bisa mengisi titik-titik ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi FP dikali FQ, Bu. FQ. Iya, tepat sekali. Dikali FQ. Jadi, FP ditambah Q sama dengan FP dikali FQ, Bu. ya, jadi FP ditambah Q sama dengan FP dikali FQ. Nah, misal Ibu punya latihan contoh yang kedua. Jika diketahui Fx sama dengan 4 pangkat X plus 1, maka Fa plus B sama dengan titik-titik. Nah, ini kan diketahui Fx sama dengan 4X ditambah 1. Sehingga Fa ditambah B kan menjadi 4A ditambah B ditambah 1. Kenapa kok A ditambah B ditambah 1? Kita ketahui X-nya sendiri. Jadi Fx sama dengan 4 pangkat X plus 1. Nah, kita ketahui Fa ditambah B. Jadi A ditambah B disubstitusikan ke X-nya. Jadi kita dapat Fa ditambah B sama dengan 4 pangkat A ditambah B ditambah 1. Nah, bisa diikuti ya dari sini ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, saya lanjutkan kayak begitu. Jadi, ini bisa kita pecah menjadi A ditambah 1 ditambah B ditambah 1 dikurangi 1. Jadi kita pecah lagi menjadi 4A ditambah 1 dikali 4 pangkat B ditambah 1 dikali 4 pangkat negatif 1. Jadi didapat, kan diketahui Fx sama dengan 4X ditambah 1. Nah, kita punya bentuk 4A ditambah 1. Jadi bentuknya menjadi Fa. Ini kita punya 4 pangkat B ditambah 1 menjadi Fb. Nah, kita ketahui 4 pangkat negatif 1 menjadi 1/4. Jadi 1/4 dikali Fa dikali Fb. Jadi F A ditambah B sama dengan 1/4 FA kali FB. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya, alhamdulillah kalau belum ada ya. Baik, kita lanjut ke bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Oke, yang pertama Ibu punya A pangkat Fx sama dengan M dengan A tidak A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Maka Fx sama dengan M. Oke, untuk contohnya sendiri. Nomor 1, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Jadi X sama dengan, siapa yang bisa mengisi titik-titik ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6, sehingga X-nya sama dengan 6, Bu. Iya, tepat sekali. Karena diketahui tadi bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat M, di mana Fx sama dengan M, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6, X sama dengan 6. Oke, untuk yang nomor 2, 2 pangkat X sama dengan 16, maka 2 pangkat X sama dengan, 16 kita bisa pecah menjadi 2 pangkat 4, Bu. ya 2 pangkat 4. Jadi X-nya sama kita dengan dapatkan 4. ya, tepat sekali. Jadi 2X sama dengan 2 pangkat 4. Jadi X sama dengan 4. Oke, untuk yang nomor 3. 2 pangkat X kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 6. Kita ketahui tadi bentuknya Fx sama dengan M. Di mana Fx-nya sama dengan X min 1. Dan M-nya sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan
7, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi, X sama dengan 7. Nah, untuk yang nomor 4. 3 pangkat X ditambah 2 sama dengan 1/27. Nah, kita tahu 3 pangkat X ditambah 2, 1/27 kita jadikan 3 pangkat min 3. Jadi, bentuknya menjadi gimana ya ini? Dari 3 pangkat X plus 2 sama dengan 3 pangkat min 3, itu diketahui X ditambah 2 sama dengan min 3, Bu. Iya, jadi X ditambah 2 sama dengan min 3. Jadi, kita dapat X sama dengan? Negatif 5. Iya, jadi X sama dengan min 3 dikurangi 2. X sama dengan negatif 5. Ya, untuk bentuk persamaan eksponensial yang kedua. Jika Ibu mempunyai A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Dan untuk contohnya sendiri, 2 pangkat x min 1 sama dengan 2 pangkat 2x min 1. Nah, ini kan A-nya sudah sama, 2 sama 2. Nah, fx yang sebagai fx sama dengan x min 1, yang di sini yang sebagai gx sama dengan 2x negatif 1. Jadi, x min 1 sama dengan 2x min 1. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Belum ada, Bu. Belum Ya, ada, Bu. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi, X kurangi 1 sama dengan 2X dikurangi 1 kan sama dengan 2X dikurangi 1 sama dengan negatif 1 ditambah 1. Jadi, kita dapatkan X sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang kedua, 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 3 min 2X kurangi 5. Nah, di sini kan kita tahu A-nya sudah sama-sama bernilai 3. Dan di sini yang berfungsi sebagai fx yang mana ya? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Yang menjadi fx itu x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Dan yang menjadi gx itu min 2x min 5, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi yang menjadi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 dan menjadi gx sama dengan min 2x negatif 5. Nah, di sini kita pindah ruas, kita kumpulkan semua jadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Karena negatif 2x kita pindah ruas ke kanan menjadi positif, jadi ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, kita dapatkan x ditambah 2 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi nilai-nilai x yang kita dapatkan, x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan negatif 2 atau x negatif 3. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada ya, kita lanjutkan. Bentuk persamaan eksponensial yang ketiga. Ibu punya A sama dengan fx sama dengan B pangkat fx dengan A, B lebih besar 0 dan A tidak sama dengan B tidak sama dengan 1. Maka fx sama dengan 0. Oke, untuk contohnya sendiri, Ibu punya 2 pangkat 6 min 2x sama dengan 6 pangkat 6 min 2x. Nah, di sini yang sebagai A yaitu 2 dan yang berperan jadi B yaitu 6. Nah, kita tahu kan tadi syaratnya maka fx sama dengan 0. Jadi kita langsung
fx sama dengan 6 min 2x sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2 sama dengan 3, begitu. Nah, yang kedua, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Dengan A, B lebih besar 0 dan A tidak sama dengan B tidak sama dengan 1. Maka fx sama dengan gx sama dengan 0. Nah, contohnya 2 pangkat 12 min 4x sama dengan 6 pangkat 6 min 2x. Nah, ini kan yang berfungsi sebagai A itu 2 dan yang berubah jadi B yaitu 6 kan. Jadi kita dapatkan 2. Jadi 2 tadi kan 6, 12 min 4x kita bisa kecilkan menjadi, kita samakan fx sama dengan gx. Yaitu jadi 2 pangkat 2 pangkat 6 min 2x sama dengan 6 pangkat 6 min 2x. Jadi 4, 6 min 2x sama dengan 6 pangkat 6 min 2x. Jadi 6 min 2x sama dengan 0. Jadi nilainya 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Belum Bu. ada, Bu. Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan untuk bentuk persamaan eksponensial yang keempat. Hx sama dengan fx sama dengan hx. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, penyelesaiannya kita ikuti syarat-syaratnya ada 4 ini. Yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Dan yang keempat fx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau ganjil. Begitu ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Nah, Ibu punya 3x kurangi 2 pangkat x ditambah 1 sama dengan 3x dikurangi 2 pangkat 2x min 5. Maka, nah, yang berperan menjadi hx di contoh soal ini yang mana? Saya izin menjawab, Bu. Ya, monggo. Ya, jadi untuk hx di situ yaitu 3x min 2. Sedangkan untuk fx-nya yaitu x plus 1 dan untuk gx-nya yaitu 2x min 5, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi kita dapatkan untuk mencari syarat yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Nah, kita tahu tadi fx kan x ditambah 1, maka gx-nya 2x dikurangi 5. Jadi x ditambah 1 sama dengan 2x dikurangi 5. Kita dapatkan x sama dengan 6. Nah, untuk syarat yang kedua, hx sama dengan 1. Kita tahu hx 3x min 2 kita masukkan, 3x min 2 sama dengan 1, maka 3x sama dengan 3. X sama dengan 1. Nah, untuk syarat yang ketiga, hx sama dengan 0. Kita substitusikan ya. Kita masukkan hx 3x min 2 sama dengan 0, maka kita dapatkan x sama dengan 2 per 3. Nah, untuk mengetahui jika x sama dengan 2 per 3 itu berlaku pada syarat ketiga, kita cari dulu. Kita masukkan ke fx dan gx. Pertama kita masukkan ke fx dulu. Kita substitusikan nilai x-nya yaitu 2 per 3 ditambah 1 sama dengan 5 per 3. Kita tahu 5 per 3 itu kan positif. Nah, kita cek untuk yang kedua gx. Gx sama dengan 2x negatif 5. Kita substitusikan nilai x-nya jadi 2 dikali 2 per 3 dikurangi 5. Kita dapatkan negatif 11 per 3. Jadi syarat yang ketiga tidak dipenuhi. Begitu ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Jadi kita cari untuk syarat yang keempat.
Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya genap atau ganjil. Jadi kita cari 3x negatif 2 dikurangi sama dengan min 1. 3x sama dengan min 1 ditambah 2 jadinya 1. 3x, x sama dengan 1/3. Nah, kita cari syarat yang keempat. Nah, kita substitusikan nilai yang kita udah dapatkan tadi kan 1/3. Kita substitusikan 1/3 ditambah 1 sama dengan 4/3. Gx sama dengan 2x kurangi 5. Kita substitusikan 2 1/3 dikurangi 5. Jadi 2/3 dikurangi 5 kan bisa dipecah menjadi negatif 15/3 ya. Jadi 2/3 dikurangi 15/3 kita dapatkan negatif 13/3. Nah, ini kita tahu 4/3 ini suatu bilangan genap dan negatif 13/3 ini juga bilangan genap. Maka syarat yang keempat kita dipenuhi. Jadi kita dapat simpulkan. Jadi himpunan penyelesaian contoh soal di atas kita dapatkan 1/3,1,6. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Nah, dikarenakan waktunya sudah habis, jadi minggu selanjutnya kita akan melanjutkan mempelajari bentuk persamaan eksponensial ya. Namanya sendiri, ini latihannya ada 5. Nanti silahkan dikerjakan, dikumpulkan melalui seperti biasa melalui Google Classroom. Oke, sebelum menutup pertemuan hari ini, Ibu mau tanya tadi, coba sebutkan salah satu bentuk persamaan eksponensial. Silahkan, siapa yang mau menjawab bentuknya? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Mbak Ulin. Salah satu bentuk persamaan eksponensial itu A dipangkat Fx sama dengan A pangkat M dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan M. Ya, tepat sekali ya. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Tetap sehat, tetap menjaga kebersihan, keluar seperlunya saja, kalau bisa jangan keluar rumah gitu. Oke, Ibu cukupkan pertemuan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.